Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Purnamasari, NIM 2230203131. Di sini saya akan menyampaikan makalah mengenai tafsir dari kelompok 4. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru. Tafsiran yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian secara istilah. Tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran. Menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Tafsir 2. Menurut Al-Kibyi, tafsir ialah menyerahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan naswahnya. 3. Menurut Syekh Thohir Al-Jazahiri, tafsir pada hakikatnya ialah menerangkan maksud lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dan baginya, baik dengan mengemukakan sinonimnya ataupun kata yang mendekati sinonim itu. Tafsir menurut Az-Zakasi, tafsir ialah ilmu pembahasan yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya, serta ilmu-ilmu atau hikmah yang ada di dalamnya. Sejarah perkembangan tafsir. Al-Quran turun membawa hukum-hukum dan syarat secara berangsur-angsur menurut konteks peristiwa dan kejadian selama turun waktu 20 tahun lebih. Namun hukum-hukum syariat ini ada yang tidak dapat dijelaskan sebelum arti, maksud, inti persoalannya dimengerti dan dipahami. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang arti dan kandungan ayat yang sama artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jika pada masa Rasulullah SAW, para sahabat bisa langsung menanyakan kepadanya, tetapi setelah beliau wafat, mau tidak mau mereka harus melakukan ijtihad. Padahal masih banyak ayat Al-Quran yang belum diketahui tafsirnya. Di samping itu, para sahabat juga ada yang menanyakan tentang sejarah Nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran pada para tokoh ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam. Dari sini lahirnya benih-benih istilah. Di samping itu, para sahabat juga mempunyai murid-murid dan kalangan tabi'in, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in. Pada periode ini hadis-hadis telah beredar dengan sangat pesat dan juga mulai bermunculan hadis-hadis palsu di kalangan masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa sejarah tafsir Al-Quran berlangsung melalui berbagai tahap dan kurun waktu yang panjang sehingga mencapai bentuknya yang kita saksikan sekarang ini berupa tulisan berjilid-jilid, banyaknya baik yang tercetak maupun yang masih berupa tulisan tangan. Tafsir pada masa sahabat tabi'in dan tabi'in. Setelah Rasulullah SAW kembali ke keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para sahabat yang telah mengalami Al-Quran dan telah mendapatkan petunjuk dari Rasul, mereka mau tidak mau terpanggil untuk mengambil bagian dan menjelaskan dan menerangkan tentang apa yang mereka ketahui dan pahami mengenai Al-Quran tersebut. Ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi banyak jumlahnya, tapi yang paling terkenal ada 10 orang, yaitu 4 orang khalifah Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq,
Sudah jelas bahwa zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in, tafsir-tafsir itu dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, atau diriwayatkan sebagaimana umumnya hadis yang lain dan dari mulut ke mulut, dan belum dibukukan pada pembukuan abad hijrah, yaitu ketika sudah banyak pemeluk agama Islam yang bukan dari bangsa Arab, dan ketika bahasa Arab dipengaruhi bahasa Ajam, barulah para ulama merasa perlu untuk membukukan tafsir agar dapat diketahui maknanya oleh mereka yang tidak mempunyai salikoh bahasa Arab lagi. Pada zaman ini muncul para ulama-ulama tafsir riwayat, diantaranya Al-Waqidi, Abad Ar-Razak yang terkenal dan yang tersebut dari tafsir abad ketiga yang sampai ke tangan umat Islam sekarang ini, dan berkembang luas yang menjadi pegangan pokok bagi seluruh ahli tafsir. Tafsir Jami' Al-Bayan susunan Ibnu Jarir At-Tabari. Di antara ulama-ulama tafsir abad keempat ini terdapat ulama-ulama tafsir yang bersungguh-sungguh dalam menafsirkan Al-Quran, yang dasar diraya yakni menafsirkan Al-Quran dengan bil ma'qul, dan juga ada yang masih mendasarkan tafsirnya pada riwayat. Atas perkembangan ilmu nahlu, lughah, balaghah, dan kalam. Sedangkan mufassir yang mula-mula menyusun tafsir dirayat ini adalah golongan Al-Jahid, An-Nahham, Abu Muslim. Di antara kitab-kitab tafsir yang besar pada abad ini, walaupun penuh dengan cerita-cerita dongeng, ialah tafsir Abu Ishaq Ahmad As-Tasa'alibi 420 Hijriah. Beliau memegang kitab tafsirnya yang diintisarikan dari kitab-kitab tafsir mutaqaddimin serta riwayat-riwayat yang dipandang sholih saja. Tafsir bernama Al-Muhar Al-Waziz. Tafsir ini menjadi pedoman dan pegangan penduduk Maroko. Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir di abad ke-7 dan ke-8 yang sampai sekarang masih terkenal ialah tafsir Mafatih Al-Ghaib, At-Tafsir Al-Kabir yang disusun oleh Fakhruddin Ar-Razi yang terkenal dengan nama Al-Fakhr Ar-Razi 605 Hijriah. Selain itu lahir pula tafsir Anwar At-Tazil susunan Al-Baidawi 685 Hijriah. Tafsir ini menerangkan istiab, qiraat, dan balaghah yang dikandung oleh lafaz dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian lahir pula tafsir Al-Qayyim susunan Ibnu Qayyim, tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran yang disusun oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi 671 Hijriah. Tafsir Ibnu Arabi 600. Tafsir ini termasuk golongan tafsir Isyari. Tafsir dalam abad ke-8. Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad ke-8 ialah tafsir Lubab At-Takwil fi Ma'an At-Tazil yang disusun oleh Ali bin Muhammad Al-Baghdadi yang terkenal dengan nama Al-Ghazin, Al-Bar Al-Muhit, karangan Ibnu Hayyan Al-Andalusi, An-Nar Al-Mad karangan Ibnu Hayya, Ad-Dur Al-Lakid min Al-Bar Al-Muhit karangan Tajuddin Ahmad bin Abdul Al-Qadir. Tafsir Ibnu Katsir Irsyad Al-Aql As-Salim ila Mazai Al-Quran Al-Karim
susunan Abu Su'ud Ibnu Muhammad Al-Madi, dan tafsir Syamsuddin Al-Asfahani. Tafsir-tafsir dalam abad ke-9 dan ke-10. Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad ke-9 dan ke-10 ialah Tanwir Al-Mikas min Tafsir Ibnu Abbas susunan Tahir Muhammad Ibnu Yakub Al-Fairuzabadi, Al-Jalalain susunan Jalaluddin Al-Mahalli dan ditamatkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Ad-Dur Al-Mansur Mukhtasar Tarjuman Al-Quran karangan As-Sayuti dan Al-Iqlil fi Istinbat At-Tanzil susunan As-Sayuti. 12 tafsir Al-Quran Jalalain telah dihasyiakan oleh Sulaiman Ibnu Umar As-Safi'i yang terkenal dengan nama Al-Jamal. Ada juga tafsir dalam abad ke-11, ke-12, dan ke-13. Di antara kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad-abad ini ialah Fath Al-Qadir susunan Al-Syaukani, Ruh Al-Ma'ani susunan Al-Alusi, Fath Al-Bayan susunan Siddiq Hasan Khan, Ruhul Al-Bayan susunan Ismail Haqqi, At-Tafsir Al-Munir Maralabid susunan Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Tahir Al-Jazairi. Ada juga tafsir dalam abad ke-14 Hijriah. Di antara kitab-kitab tafsir yang telah lahir dalam bagian pertama dari abad ke-14 ini ialah Mahasin At-Takwil susunan Jamaluddin Al-Qasimi, Al-Manar Tafsir Muhammad Abdu susunan Muhammad Rashid Ridha Al-Jawahir, susunan Tantawi Jauhari At-Futuhat Ar-Rabbaniyah, susunan Muhammad Abdullah Al-Aziz Al-Hakim. Kemudian lahir tafsir yang lain. Tafsir Al-Maraghi susunan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Wadi susunan Mahmud Hijazi, Tafsir Al-Hadis susunan Ahmad Darwaza, Al-Quran Al-Majid susunan Ahmad Iza Darwaza. Tafsir Fidilal Al-Quran susunan Syed Kutub. Sedang di Indonesia sendiri lahir tafsir lain, diantaranya Tafsir Al-Quran Al-Karim susunan Abdul Al-Halim Hasan dan Zain Al-Arifin Abbas, Tafsir Al-Quran Al-Karim susunan Muhammad Yunus dan Kasim Bakri. Ada juga klasifikasi tafsir. Tafsir memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sebagai ilmu dan sebagai produk. Sebagai ilmu, tafsir berisi perangkat metodologi untuk mengungkap petunjuk-petunjuk hukum-hukum maupun hikmah di dalamnya. Ada juga urgensi tafsir. Urgensi tafsir terkait dengan kedudukan, sistem tujuan, serta keutamaannya. Juga kaitannya dengan kompetensi praktis religius maupun pragmatis. Kedudukan tafsir dapat dipahami sebagai kunci representatif untuk membuka tabir rahasia makna Al-Quran. Kedudukan tersebut dalam sistem ajaran Islam berfungsi sebagai media tarikah untuk menggapai tujuan yang dikehendaki dalam memahami makna Al-Quran, yakni memperoleh mutiara dan permata sebagai simbol makna tertinggi di dalamnya. Ada juga fungsi ilmu tafsir. Fungsi ilmu tafsir adalah merupakan ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. 1. Mengetahui makna kata dalam Al-Quran, menjelaskan makna dari setiap ayat Al-Quran, menyingkap hukum dan hikmah yang dikandung dalam Al-Quran, serta menyampaikan pembaca kepada maksud yang diinginkan oleh syar'i. Ada juga syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, yaitu mengetahui makna kata-kata dalam Al-Quran, menjelaskan makna dari setiap ayat Al-Quran, menyingkap hukum dan hikmah yang dikandung dalam Al-Quran, menyampaikan pembaca kepada maksud yang diinginkan, serta pengertian kaidah-kaidah tafsir. Di sini istilah kaidah-kaidah tafsir dalam bahasa Arab adalah qawaid al-tafsir.
kawaid al-tafsir dan perkataan kawaid al-tafsir sendiri dari kata kawaid yang disandarkan pada kata al-tafsir. Kawaid bentuk jamak dari kaidah yang berarti undang-undang, aturan, dan asas. Dalam bahasa Indonesia, kaidah berarti 108 ISSN tasbih rumusan azas-azas yang memiliki hukum aturan-aturan yang tertentu atau patokan dalil, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Dalam Al-Quran, kata kawaid ditemukan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 yang berarti dasar-dasar, pondasi, dan tiang. Dengan demikian, kaidah-kaidah mengandung arti undang-undang atau aturan, asas-asas, pondasi, atau patokan. Sekian presentasi dari kami kelompok 12. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau kata-kata yang berbelit, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.